Di tengah riuh rendah polemik hukum yang menyita perhatian publik, satu suara penting akhirnya muncul ke permukaan. Prof. Henry Subiakto, guru besar Universitas Airlangga, akademisi komunikasi sekaligus salah satu penyusun Undang-Undang ITE, akhirnya angkat bicara. Bukan suara sembarangan, bukan pula komentar reaktif. Ia berbicara dari posisi yang sangat memahami tujuan dan batasan Undang-Undang ITE sejak awal disusun. Dengan nada tenang namun tegas, Prof. Henry menilai bahwa pasal-pasal UU ITE yang dikenakan kepada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa adalah keliru dan terkesan dipaksakan. Jadi tidak ada orang meneliti katakanlah teks, foto, gambar yang ada di media sosial itu lalu bisa dipidana, tidak ada. Hanya gara-gara meneliti atau menganalisis. Tapi kalau ngikuti cara berpikirnya yang BAP yang saya isi, arahnya menuju ke sana. Makanya saya memang sengaja datang dari Surabaya. Itu untuk mengklirkan jangan sampai undang-undang ini mengkriminalisasi atau memidana orang-orang yang menganalisis, melakukan penelitian atau memberikan opini tentang konten-konten yang ada di media sosial. Karena yang dilindungi Undang-Undang ITE bukan itu. Yang dilindungi Undang-Undang ITE itu informasi elektronik milik seseorang pribadi atau milik publik. Publik itu bisa pemerintah atau negara yang disimpan dalam sistem elektronik lalu diambil orang atau dimasuki oleh seseorang kemudian diubah-ubah atau katakanlah dimanipulasi menjadi seolah-olah seperti asli, sudah diubah itu seolah-olah seperti asli. Untuk apa? Mengelabui orang. Nah itu dikenakan Undang-Undang ITE. Tapi kalau menganalisis fotonya Pak Mulyono, Pak Mulyadi, Pak Mulyono nggak clear, sama-sama mul. Pak Mulyadi misalnya dicoret-coret, kemudian dibesarkan, dikecilkan, itu nggak bisa kena Undang-Undang ITE. Kalau itu kena Undang-Undang ITE itu teman-teman mahasiswa yang katakanlah kuliah di desain grafis, di komunikasi atau di analisis yang terkait dengan teknologi digital bisa pada kena gitu loh. Nah, makanya saya ini datang itu untuk menyelamatkan atau memberikan garis yang jelas bahwa ITE itu tidak bisa mengenai orang sembarangan. ITE itu melindungi informasi yang disimpan. Integritas informasinya itu jangan sampai diganggu-ganggu oleh orang lain. Tapi bukan berarti bahwa gambar yang lalu lalang diupload orang di X atau di Twitter lalu kemudian itu dianalisis, dibesarkan, dicoret, itu lalu kena. Enggak, kalau itu seperti itu kena, nanti banyak sekali mahasiswa pada kena. Ini persoalan tidak serius gitu loh. Saya terus terang memisahkan persoalan ijazah dengan persoalan ITE ini. ITE ini harus kita tegakkan dengan benar, dan itu yang terjadi. Kemudian berikutnya adalah pasal-pasal yang untuk penyebaran kebencian, itu juga ada. Jadi kalau orang lalu muncul masyarakat yang marah dan benci, itu tidak berarti bahwa pasal 28 ayat 2 itu masuk. 28 ayat 2 penyebaran kebencian itu masuk kalau pelakunya itu dia memprovokasi, menghasut, mengajak untuk membenci orang atau kelompok orang karena ada perbedaan suku, agama, ras. Jadi syiar kebencian, provokasi kebencian pada orang yang terkait dengan suku, agama, ras, minoritas, difabel dan sebagainya. Bukan sekedar kalau ada orang marah lalu oh ini kena. Bukan. Dan setelah ada provokasi, harus terbukti provokasi itu memunculkan kemarahan, memunculkan kebencian. Jadi harus ada ini namanya delik material gitu loh. Bukan hanya sekedar ada perasaan orang marah lalu lapor lalu ini harus kena, enggak gitu ya. Termasuk juga pasal-pasal tentang penghinaan, pencemaran nama baik. Kalau Anda tersinggung, Anda merasa dinilai buruk, katakanlah begitu, orang memberikan opini itu tidak bisa disalahkan juga, walaupun opininya salah. Jadi katakanlah begini, ada orang menilai, oh ini keliru ini, oh ini ijazahnya palsu ini, itu menilai. Nah, ini kalau dia adalah
penilaian itu berbasis riset, berbasis sebuah metode, walaupun dia salah atau dia benar, ini namanya opini, tidak bisa dihukum. Itu yang saya jelaskan. Kenapa? Karena ya kita tahu dunia sekarang adalah dunia media sosial, terlalu banyak orang menilai. Kalau satu orang menilai dihukum, maka yang menilai yang lain, walaupun penilaiannya bisa benar bisa salah, itu juga akan dihukum kena undang-undang ITE. Jadi saya intinya itu, tapi sebenarnya ini kalau saya kerjakan itu ya, ini karena halamannya kira-kira dengan kemarin itu bisa sekitar 150 halaman, jadi sangat berat ngisinya. Saya betul-betul konsentrasi dalam 2 hari mengisi pertanyaan-pertanyaan dari para penyidik. Tapi saya harus catatan ya, penyidiknya baik-baik. Saya malah diajak makan, diajak ngopi. Jadi penyidiknya baik-baik, kooperatif sekali. Tapi pertanyaan-pertanyaannya yang perlu saya tegas. Jadi secara personal saya katakan penyidiknya baik-baik dari Polda Metro Jaya. Tapi pertanyaannya itu kalau tidak diklirkan bisa membahayakan masyarakat. Demikian, makasih. Pak Prof, jadi gimana tuh menurut perspektif hukum komunikasi batasan antara kajian ilmiah dan berita bohong? Jadi menurut Pak Prof gimana? Yang namanya kajian, apalagi dilakukan oleh seorang akademisi, peneliti gitu ya, itu tidak bisa dipidana walaupun kajiannya keliru. Yang penting dia jujur, ya itu jujur. Kajian keliru itu hal yang biasa. Akademisi itu keliru biasa, profesor keliru juga biasa. Tapi yang penting dia adalah jujur. Nah ini kejujuran untuk terbuka dan sebagainya. Nah saya rasa perlu memang ada diskusi-diskusi tentang terkait dengan persoalan ini. Jadi bagi saya sih sebagai orang kampus, sekali lagi sebuah riset, sebuah analisis, sebuah penelitian, walaupun katakanlah itu isinya, hasilnya itu membuat orang tidak suka, itu tidak bisa dipidana. Beda lagi kalau orang menuduh orang lain yang jelas-jelas orang lain itu personal, ya, bukan pejabat tinggi, bukan institusi, tapi personal. Nah, tuduhannya itu adalah perbuatan yang buruk, tapi perbuatan itu tidak dilakukan. Nah, itu baru ada perdebatan. Itu pun kalau dia hanya merasa dituduh, tapi itu adalah hasil dari sebuah penelitian, hasil dari sebuah analisis, itu debatable. Karena sekali lagi, analisis, hasil penelitian itu opini yang tidak bisa dipidana. Opini itu dimanapun, tidak ada pasal yang di negara kita termasuk di ITE yang melarang orang beropini. Oh, kalau beropini harus yang baik, yang sesuai dengan kekuasaan misalnya, nggak ada. Opini itu boleh apa saja, bahkan termasuk opini yang salah pun tidak bisa kita pidana. Prof, izin, kalau memang soal ini berarti secara tidak langsung teman-teman dari RRT ini tidak pantasnya untuk dipidanakan karena kan tadi berupa opini, bisa dikatakan seperti itu. Menurut opini saya tidak bisa dipidanakan. Saya sebagai orang yang selama tahun 2007 sampai 2022, sebelum Undang-Undang ITE dibuat, saya sudah ada di kementerian, termasuk diskusi-diskusi tentang ITE. Bahkan saya pernah menjadi ketua Panja untuk revisi pertama Undang-Undang ITE. Artinya saya kalau saya boleh sombong, saya tahulah. Saya jauh lebih tahu dibandingkan dari teman-teman yang tidak pernah terlibat secara langsung. Jangan melihat ITE itu hanya dari teksnya. Kalau hanya dari teksnya, ya orang bisa salah dalam interpretasi. Tapi harus tahu juga memori van toelichtingnya. Ini kenapa kok yang namanya mengubah informasi kok sanksi pidananya sampai 12 tahun nih, kenapa? Kan begitu. Nah, kalau sekarang mengubah informasi yang ada di yang lalu lalang di media sosial kena 12 tahun, waduh, itu penjara penuh. Kan sekarang kan semua banyak orang, anak-anak muda pinter-pinter bikin AI dan sebagainya, itu kan mengubah informasi itu yang lalu lalang, ya kan? Kemarin ada gambar temannya beliau ini, Mas Egy Sujana, rangkulan begitu sama Pak Jokowi. Itu kan hasil AI atau hasil itu, pembuatnya kan bukan mengubah informasi yang disimpan, yang kalau diubah itu integritasnya hilang dan kemudian fungsinya berubah, fungsi ekonominya berubah, enggak.
Itulah makanya memahami undang-undang ITE tidak bisa hanya dari teks, tapi harus memahami itu dari sesuatu yang secara utuh. Pandangan Prof terkait dengan kajian yang dilakukan oleh Pak Rismond, Pak Dr. Tifa, terus kemudian Pak Rosilio mengenai kajian ini bagaimana? Kalau kajian kemudian dikenakan pidana, itu nanti banyak sekali kampus-kampus itu nggak berani melakukan kajian, nggak berani menganalisis. Ya, jadi kajian itu sejelek apapun, katakanlah kalau itu jelek ya, apalagi bagus ya, itu hasilnya itu harus dihormati. Karena kajian-kajian inilah yang memunculkan pemikiran-pemikiran yang membuat kita menjadi semakin cerdas, menjadi semakin dewasa, menjadi semakin ngerti dengan banyak hal. Jadi jangan sekali-sekali negara itu chilling effect, membuat orang takut pada mereka-mereka yang membuat analisis, membuat kajian. Karena kalau sekali itu terjadi, katakanlah memidanakan orang yang menganalisis, apalagi menganalisisnya di TV, di saya sebut TV misalnya ya, di TV membuat kajian seperti itu, lalu kemudian dikenakan. Nah ini tambah tidak sehat lagi. Di TV itu kan berlakunya undang-undang pers sebenarnya. Harusnya kalau ada yang tidak setuju kan sudah ada yang mengcounter, ada hak jawab kan begitu kan. Nah, ini seperti itu. Walaupun memang di TV itu kadang-kadang kemudian dipotong-potong lalu ada yang nge-share, yang ngirim-ngirim di media sosial. Tetap itu adalah berlakunya pakai undang-undang pers, bukan pakai undang-undang ITE. Jadi sekali lagi di era demokrasi ini memang ya kita harus bisa menerima perbedaan. Menerima kalau ada orang melakukan kajian-kajian yang mungkin tidak sesuai dengan sikap politik kita. Itu. Kalau yang dilakukan oleh Pak Rosilio dari kajian Pak Rosilio sendiri, Bapak melihat apakah sudah sama saja Roy Suryo, Pak Rismond maupun Bu Tifa sama saja. Dan setelah saya jadi ahli ya, pasal yang dikenakan juga sama kok untuk tiga-tiganya. Pasal yang dikenakan itu tiga-tiganya sama persis. Ancamannya sama persis dari 12 tahun sampai yang paling ringan 2 tahun. Jadi sama persis gitu ya. Jadi tidak bisa kita beda-bedaan, padahal masyarakat kan melihat beda-beda kan begitu kan. Nah itulah makanya ini perlu diklarifikasi bahwa nampaknya memang tiga-tiganya diberi bobot yang sama atau mungkin target yang sama. Menurut Prof. Henry, apa yang disampaikan oleh Roy Suryo, Rismond maupun Dr. Tifa berada dalam ranah ekspresi, kajian, dan pendapat, bukan kejahatan cyber sebagaimana dimaksud dalam UU ITE. Ia menekankan, perbedaan pendapat bahkan yang tajam bukanlah tindak pidana. Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa penerapan hukum yang dipaksakan justru berbahaya bagi demokrasi. Jika UU ITE digunakan tanpa kehati-hatian, maka hukum tidak lagi menjadi alat keadilan, melainkan alat tekanan. Yang rusak bukan hanya rasa keadilan, tapi juga kepercayaan publik terhadap negara, ujarnya. Prof. Henry juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak keluar dari semangat awal UU ITE yang sejatinya dibuat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan digital, bukan untuk menjerat warga yang menyampaikan kritik atau pandangan ilmiah. Pernyataan ini menjadi penanda penting bahwa kegelisahan publik bukan tanpa dasar, bahwa ada akademisi yang berani berkata penerapan hukum hari ini sedang melenceng dari niat awalnya. Dan ketika seorang penyusun UU ITE sendiri mengatakan pasal-pasal itu keliru, pertanyaannya kini bergeser. Siapa yang sebenarnya salah menafsirkan hukum? Dan untuk kepentingan siapa?